Juni ini. Kalau Tuhan kehendaki, mungkin ibadah online hari ini terakhir. Haleluya. Bulan depan kita boleh beribadah dengan jaga jarak. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelumnya, jemaat yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati kita sebentar. Kita akan memuji Tuhan dalam ibadah ini. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Kami yakin percaya saudara semua siap diberkati melalui firman Tuhan. Terlebih kita akan memuji kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Kembali Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk ibadah online pada hari ini Tuhan, tanggal 28 Juni. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kami, memelihara setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadikan keluarga kami yang teguh dan taat untuk setia berbakti memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan curahkan berkat-berkat setiap kami. Kami berharap dan bersandar hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Ada amin? Oke. Aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Tak malas sanggup timpakan segalanya, dan dukanya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan.
namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Setiap kami Hitung-hitung kami, hari kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa. Haleluya. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Digenapi. mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan,
Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami sekalian. Bahkan dalam pujian kami imani bahwa Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami dengan berbagai hal, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Damai sejahtera-Mu senantiasa yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak dari seorang Raja Damai, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah puji syukur kami, sembah kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami mengucap syukur buat semuanya itu. Dan sekarang Tuhan, kami juga ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu, supaya kami boleh lebih lagi mengenal dan dikenal Tuhan, lebih lagi mengasihi dan dikasihi Tuhan, dan lebih takut akan Engkau. Mari Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Semua yang sedang mendengar firman Tuhan saat ini akan mendengarnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau menolong kami, karena kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, ya, kita kembali dalam ibadah online pada hari ini. Sebentar ya, mungkin beberapa waktu lagi kita akan bisa ibadah bersama-sama. Kita terus berdoa untuk hal ini saudara-saudara, supaya rencana Tuhan yang jadi. Saudaraku sekalian, tema kita, ya bisa dijulkan ya. Tema kita pada bulan ini adalah keluarga unggul. Kita masih dengan keluarga unggul ya saudara-saudara. Dan salah satu pilar daripada keluarga unggul adalah teguh. Teguh. Teguh itu berarti tidak tergoyahkan. Teguh itu stabil, lurus jalannya. Tidak belok kanan, tidak belok kiri, ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Apalagi balik badan ya, artinya kembali mundur, itu tidak berarti tidak teguh, saudara, itu kalah namanya ya. Jadi teguh itu terus lurus ke depan. Tidak tergoyahkan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, keluarga yang unggul adalah keluarga yang teguh. Albert Einstein ya, yang hidup di abad 18 sampai 19, dia mengatakan bahwa cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tetapi jadilah seorang yang bernilai. Jadi Albert Einstein ini menganjurkan supaya kita bukan saja jadi orang yang sukses, tapi jadi orang yang bernilai. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena orang yang sukses kadang-kadang untuk mencapai kesuksesan dia bisa menghalalkan segala cara ya. Karena dia ingin sukses, dia bisa cari jalan, pokoknya yang penting harus sukses dengan cara halal atau tidak halal, tidak penting. Ada orang yang berpikir demikian. Tetapi kalau untuk menjadi seorang yang bernilai, maka harus dengan cara yang halal. Kalau dia tidak halal, ya namanya tidak bernilai ya, karena diperoleh dengan tidak halal. Jadi bedanya antara sukses dengan bernilai, saudara-saudara. Tentunya ya sukses yang baik ya tentunya dengan cara yang halal ya. Tapi kalau bernilai pasti dengan cara yang halal. Di dalam Alkitab ada contoh keluarga yang unggul, keluarga yang teguh, yaitu kita dapatkan di dalam Yosua, kitab Yosua 24 ayat yang ke-15b. Yosua 24 ayat yang ke-15b. Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, waktu itu Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, bangsa yang dipimpinnya masuk ke dalam tanah Kanaan, dia katakan, kamu mau berbakti kepada siapa silahkan, terserah. Karena mungkin ada yang mau berbakti kepada dewa-dewa ya, dewa-dewa asing. Yosua mengatakan silahkan kalau kamu mau berbakti kepada dewa-dewa asing. Tetapi kami, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa.
Ini adalah iman yang teguh yang dimiliki oleh Yosua, saudaraku sekalian. Dan dampaknya luar biasa. Di dalam ayat yang ke-31, dampak daripada iman Yosua yang teguh itu. Dia mengatakan, di dalam ayat 31 dikatakan bahwa orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi masih terus berlanjut ya, setelah zaman Yosua, setelah Yosua dipanggil pulang oleh Tuhan, ternyata mereka masih terus beribadah kepada Tuhan karena dampak dari Yosua, iman teguh daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap, maksudnya orang-orang tua itu yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi saudaraku sekalian, kita pun juga diminta. Rasul Paulus mengatakan agar kita juga harus tekun dalam iman. Kita juga harus teguh, tetap teguh, tidak tergoyangkan ya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Rasul Paulus berpesan dalam firman-Nya, dalam surat-suratnya saudaraku sekalian, supaya kita jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena di dalam Injil ada keselamatan. Dan tidak ada keselamatan di luar Injil, saudaraku sekalian ya. Kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terlebih lagi Yohanes 3 ayat 16. Itu keselamatan ada di dalam Injil. Bahkan saudaraku sekalian juga Rasul Paulus mengatakan melalui firman yang disampaikan melalui Rasul Paulus bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain di mana ada keselamatan. Yang dapat menyelamatkan hanya satu, yaitu nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan di kolong langit. Jadi cuma satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan manusia. Di mana kita beroleh keselamatan, yaitu melalui nama Yesus Kristus. Karena itu jangan sampai kita tergeser ya oleh pengharapan Injil. Jadi kita terus, maksudnya kita tetap percaya kepada Injil. Iman kita tetap kepada Injil, di mana Kristus menyatakan dirinya menjadi juru selamat kita. Saudaraku sekalian, lalu bagaimana caranya agar kita menjadi teguh, menjadi keluarga yang teguh, keluarga yang unggul, yang teguh? Yang pertama, yaitu satu, harus saling menguatkan. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-1. Roma 15 ayat yang ke-1 dikatakan di situ, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi jangan egois, hanya mementingkan kesenangan kita atau kepentingan kita sendiri. Tapi Tuhan ingin supaya kita saling menguatkan ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi keluarga yang unggul akan terjadi kalau saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau seorang suami sedang lemah, maka istrinya yang menguatkan. Kalau istrinya sedang lemah, suaminya yang menguatkan. Atau mungkin juga anak-anaknya yang bisa memberi kekuatan kepada orang tuanya. Ya, demikian juga kalau anak-anaknya yang lemah, orang tua wajib mengingatkan, menguatkan kepada anak-anaknya. Sebab di sini tadi dikatakan bahwa wajib ya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Jadi jangan kita mencari, kita udah kuat, udah masa bodoh dengan yang lain. Tapi sebagai keluarga yang unggul, teguh, maka harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kakak menguatkan adik, adik menguatkan kakak. Ya, pokoknya mana yang lemah itu yang dikuatkan, supaya semuanya satu keluarga menjadi keluarga yang teguh, yang kuat dan unggul di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku sekalian, supaya kita menjadi keluarga yang unggul, yang teguh. Yang kedua yaitu saling mendoakan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mengaku dosa, ya. Saling mengaku dosa artinya saudaraku sekalian supaya kita bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Jangan sampai ada ganjalan satu dengan yang lain, ya. Di dalam keluarga kan biasa ada clash, ya. Kadang-kadang supaya terjadi beda pendapat, seringkali hal yang sepele juga bisa jadi masalah, saudaraku sekalian, ya. Jadi kalau mungkin ada ganjelan, ada hal yang membuat tidak enak satu dengan yang lain, maka harus di dalam Yakobus tadi dikatakan agar kita saling mengaku dosa, saling memaafkan, saling memberi pengampunan, ya, dan juga saling mendoakan. Jadi satu dengan yang lain saling mendoakan. Kenapa saudaraku sekalian kita harus saling memaafkan dan saling mendoakan? Sebab kalau kita nggak memaafkan, ada ganjelan, maka doa kita juga terhalang. Doa kita akan terhalang karena adanya ganjalan, ada sesuatu yang nggak enak satu dengan yang lain, wah masih marah, mungkin ada benci, ya, dan sebagainya. Meskipun dalam keluarga antara suami dengan istri, mungkin dengan orang tua dengan anak dan sebagainya. Jadi ada ganjalan yang harus dibereskan. Setelah dibereskan, saling bermaaf-maafan, mengaku dosa satu dengan yang lain, kemudian bisa saling mendoakan. Doa dalam keluarga unggul adalah mutlak, saudara-saudara. Doa dalam keluarga unggul harus ada, ya. Mustahil kalau kita menjadi keluarga unggul kalau kita tidak suka berdoa. Jadi doa itu mutlak di dalam keluarga unggul. Karena di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saudaraku sekalian, tentu dalam keluarga kita banyak masalah, ya, banyak permintaan, banyak keinginan, banyak kebutuhan. Nah, Filipi 4 ayat 6 ini merupakan jawaban bagi kita sekalian, yaitu supaya kita berdoa dengan sampaikan kepada Tuhan dengan permohonan, dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Tuhan sangat baik sekali kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya, sebab dikatakan bahwa kamu boleh minta apapun juga, saudara-saudara. Jadi apa saja yang kita perlukan, apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita butuhkan, kita boleh minta kepada Tuhan. Tuhan sangat baik, ya. Dan semuanya harus dinyatakan dengan segala keinginan kita dinyatakan kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi kalau kita sudah mendapat, jangan lupa kita mengucap syukur. Bahkan kalau kita tidak mendapat sekalipun, kita juga tetap harus mengucap syukur. Karena yakin bahwa itu adalah jawaban yang terbaik bagi kita sekalian. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, senjata kita adalah doa, ya. Doa mutlak harus ada di dalam keluarga unggul. Kalau kita tidak suka berdoa, maka tidak mungkin kita menjadi keluarga yang teguh. Karena doa adalah senjata kita. Banyak definisi daripada doa. Dan juga salah satu daripada definisi doa adalah doa itu menarik, saudara-saudara, menarik kuasa Allah untuk menolong kepada kita, ya. Kalau saya boleh gambarkan, kita berdoa itu seperti tangan kita sedang terulur ke atas memegang tangan Tuhan. Kemudian tangan Tuhan kita tarik untuk menolong kita. Kita tuntun Tuhan untuk menolong kita. Jadi doa adalah satu usaha kita supaya Tuhan menolong kepada kita. Doa juga supaya kita dengan melalui doa kita bisa bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita bisa menyembah Tuhan, kita boleh memuji Tuhan di dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan dan menyatakan keinginan hati kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, dan selalu disertai dengan ucapan syukur, ya. Karena firman Tuhan mengatakan juga bahwa ucapan syukur, bersyukur dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur,
Baik doanya dijawab ataupun tidak dijawab. Doanya dikabulkan atau tidak dikabulkan, tetap kita mengucap syukur. Sebagai tanda bahwa kita percaya akan kasih Allah kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Sebagai anak-anak kesayangannya. Saudaraku sekalian, dalam doa saya belajar dari mama saya, ya, dari ibu saya. Pada waktu saya masih ya mungkin umur 8-10 tahun ya. Tiap kali saya bangun tidur saya melihat mama saya, ibu saya itu duduk di tempat tidur, dia duduk, posisi duduk sambil berdoa. Dan doanya itu lama sekali, saudara. Saya bertanya kepada mama saya, kepada ibu saya, mengapa doanya begitu lama? Apa saja yang didoakan? Dia mengatakan, saya, mama itu berdoa untuk semua. Semua anak-anak saya doakan. Saya doakan doa-doa syafaat dia sampaikan kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Saya belajar dari mama saya. Dan salah satu hal kenapa saya saat ini bisa berdiri sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara. Saya tidak pernah berpikir saya akan menjadi hamba Tuhan. Bercita-cita apalagi, ya berpikir saya tidak. Tetapi kenapa saya bisa menjadi hamba Tuhan? Salah satunya adalah karena doa daripada ibu saya. Dia berdoa untuk setiap anak-anaknya. Demikian juga untuk dari papa saya. Saya tidur bersama dengan papa saya, ya satu tempat tidur, saudara-saudara. Seringkali saya bangun pada malam pagi hari, maksudnya pada waktu pagi hari, saya lihat papa saya berlutut, sedang berlutut di tempat tidur di mana saya sedang tidur di situ, dan dia berdoa, ya sambil menangis dia berdoa, sambil menyembah Tuhan dia juga berdoa, saudaraku sekalian. Kemudian saya mulai berpikir, ya sekarang ini maksudnya, sekarang ini saya berpikir loh, jangan-jangan salah satu sebabnya itu karena doa dari papa saya juga. Kenapa? Karena saya lagi di tempat tidur sementara dia berlutut. Jadi sepertinya seolah-olah saya sedang dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Saya berpikir begitu, saudara-saudara. Makanya saya jadi hamba Tuhan, jangan-jangan itu karena itu juga, saudara-saudara. Karena papa saya berlutut sambil berdoa, sementara saya enak-enakan tidur saja. Tanpa saya ikut bangun, ikut berdoa boro-boro, ya. Saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi saya tidur dan papa saya berdoa berlutut di tempat tidur, di tempat saya tidur. Seolah-olah seperti orang sedang mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, ya. Mungkin itu sebabnya saya juga menjadi hamba Tuhan. Saudaraku sekalian, dan dengan belajar kepada papa mama saya, maka saya sekarang juga berdoa, ya. Saya juga berdoa untuk anak mantu, cucu, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, ya kita doakan setiap malam kita berdoa bersama, saudara-saudara. Karena saya belajar dari orang tua saya, yaitu dalam belajar berdoa syafaat untuk semua orang. Demikian juga saya berdoa untuk jemaat kita. Dan setiap kali kami akhiri dengan mengangkat tangan, ya, supaya sebagai hamba Tuhan saya mengangkat tangan dalam doa berkat, memberkati kepada keluarga besar kami, anak mantu, cucu, dan juga kepada jemaat, kepada orang-orang, bahkan kepada dunia, supaya semakin banyak orang-orang yang diselamatkan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, baik melalui hamba-hamba Tuhan, melalui ya media sosial, melalui radio, televisi dan sebagainya, juga melalui CBN, ya, Cahaya Bagi Negeri. Itu juga saya doakan supaya banyak memetik jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Doa mutlak, saudaraku sekalian, di dalam keluarga unggul. Tanpa doa kita tidak akan mungkin menjadi keluarga unggul, karena kita mengandalkan Tuhan dengan doa, dan Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memimpin hidup kita melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Itu yang kedua, saudaraku sekalian. Dan yang ketiga yaitu agar kita saling menolong. Keluarga yang teguh, keluarga yang unggul adalah keluarga yang saling menolong. Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Kalau kita saling bertolong-tolongan, saudara-saudara, berarti kita sudah memenuhi hukum Kristus. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita memenuhi hukum Kristus dengan bertolong-tolongan. Itu sebabnya kita perlu sangat bertolong-tolongan satu dengan yang lain di dalam keluarga. Saling tolong-menolong. Bahkan di dalam ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita akan menuai pada waktunya dengan kita berbuat baik, saudaraku sekalian. Dan untuk supaya kita bisa saling tolong satu dengan yang lain, maka harus ada komitmen, ya. Harus ada tekad di antara kita untuk saling menolong. Yaitu antara suami dengan istri harus saling tolong menolong. Orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Dan semua bisa dalam satu keluarga itu saling tolong menolong, saudara. Ada baru saja ada kejadian di dalam rumah tetangga saya, saudara. Jadi tetangga saya itu dia punya beberapa anak. Salah satunya anaknya itu ada seorang anak perempuan. Dia berusaha bekerja di luar kota, ya, di Jogja, kalau nggak salah, di daerah Jogja sana. Dan dia berhasil, saudara. Dia menjadi seorang yang cukup berhasil. Pada waktu dia sudah berhasil di sana, tiba-tiba kakaknya yang ada di Jakarta kena masalah. Kakaknya kena masalah, perlu uang banyak, saudara, supaya masalahnya bisa diselesaikan. Dan kemudian adik ini yang berhasil, dia melihat kakaknya dalam masalah, maka dia tolong kakaknya. Saya dengar, ya, saya perkirakan, saudara, itu ratusan juta dia keluar, saudara, demi untuk menolong kakaknya. Bahkan kakaknya sekarang dibawa ke Jogja sana untuk bisa tinggal di sana, bekerja di sana, dikontrakan rumah di sana, saudara. Sekeluarga, punya istri dan 2 orang anak, semuanya dibawa ke sana. Ini luar biasa, saudara. Ini adalah keluarga yang saling tolong menolong, ya. Dia rela mengeluarkan ratusan juta demi menolong kepada kakaknya ini. Karena kakaknya perlu pertolongan daripada dia. Saudaraku sekalian, keluarga yang unggul harus saling tolong menolong. Jangan sampai kita masa bodoh, ya. Ya, masing-masing udah urusan masing-masing. Udah gede, udah nggak perlu ditolong lagi. Tidak demikian, saudara-saudara. Keluarga yang unggul maka harus saling tolong menolong. Jadi, saudaraku sekalian, keluarga yang unggul yaitu adalah yang pertama adalah keluarga yang teguh beriman kepada Yesus Kristus. Keluarga yang unggul adalah keluarga yang saling menguatkan. Dan keluarga yang unggul adalah juga keluarga yang saling mendoakan. Keluarga yang unggul adalah keluarga yang saling menolong. Demikianlah saudaraku sekalian, kalau ingin menjadi keluarga yang unggul, yaitu harus teguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan harus saling menguatkan, mendoakan, dan saling menolong. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita naikkan satu pujian. Kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Karena itu mari kita naikkan pujian. Pertolonganmu begitu ajaib. Begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang.
mataku, ini mataku bertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang kami boleh dengar pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, kemurahan-Mu. Kami ingin menjadi keluarga yang unggul. Kami ingin menjadi keluarga yang teguh beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari tolong kami Tuhan supaya kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lain. Kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang unggul, yang boleh berkenan di hadapan-Mu, yang boleh menjadi berkat seperti keluarga Yosua yang berdampak secara luar biasa bagi bangsa Israel, bagi orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan, sehingga mereka pun juga boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan, baik jemaat GBI Raja Wali dimanapun mereka berada, maupun semua yang mendengar firman Tuhan ini tanpa terkecuali. Berkati Tuhan, mari limpahkan dengan kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu untuk semua, sehingga segala masalah yang mungkin sedang dihadapi boleh terselesaikan dengan baik. Kalau mereka mungkin sedang dalam keadaan lemah iman, mereka boleh dikuatkan, boleh semakin mengasihi dan dikasihi Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap semua pendengar ya Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mohon kiranya Roh Kudus berbicara lebih lanjut di dalam setiap hati kami setelah kami menerima firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita menjadi keluarga yang teguh dari 5 pilar yang sudah dibahas sepanjang 1 bulan ini. Baik, sebelum Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan saudara dan untuk memberikannya, apakah itu lewat transfer atau dimasukkan dalam amplop tersendiri, sehingga minggu depan bisa dibawa ke gereja, di mana minggu depan kita akan sudah mulai ibadah di gereja. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami, dan jika sebentar jemaat-Mu, umat-Mu akan mempersiapkan apa yang mereka dapat berikan kepada Tuhan, biarlah mereka memberi dengan sukacita dan tulus hati, dan kami percaya Tuhan selalu memberkati mereka dalam rumah tangga dan dalam segala usaha yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa pengumuman untuk kita sekalian. Seperti minggu lalu yang saya umumkan bahwa di awal Juli kita akan mulai ibadah di gereja. Jadi hari ini kita berdoa ya, dan sangat berharap hari ini adalah hari terakhir kita ibadah online. Dan kita doakan supaya benar-benar situasi kondusif, benar-benar kita masuk new normal dan PSBB boleh sama sekali dilonggarkan dan dibebaskan tentunya ya. Nah, untuk ibadah yang akan diadakan minggu depan tanggal 5 Juli itu dan disertai dengan perjamuan kudus, maka ibadah kita akan adakan untuk sementara 2 kali saja dulu. Ibadah pagi seperti biasa jam 7.30 dan ibadah sore jam 6 sore atau pukul 18. Pastikan Bapak Saudara datang lebih awal supaya Bapak Saudara bisa dapat tempat duduk, karena ibadah yang kita adakan kali ini berbeda. Kapasitas tempat duduk itu hanya setengah dari biasanya. Jadi ruangan hanya menampung kurang lebih 80 sampai 90 orang. Jadi kalau Bapak Saudara datang terlambat sementara ruangan sudah penuh, tempat duduk sudah tidak ada lagi, mohon maaf dengan sangat.
dengan penuh kasih Bapak Saudara harus menunggu untuk boleh beribadah di ibadah sore. Ini khusus yang pagi ya. Kalau ibadah sore saya percaya sih cukup ya. Nah karena itu Bapak Saudara perhatikan ini, dan kalau nanti ada perkembangan berikutnya akan segera diinfokan. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, baca saja di pengumuman yang sudah ada di layar, boleh di screenshot atau di foto ya, pakai masker, pastikan Bapak Saudara tubuhnya sehat, sebab kalau di atas 37 derajat saudara bisa mohon maaf disuruh beribadah di rumah saja. Dan anak-anak tidak ada sekolah minggu, jadi mohon tidak membawa anak-anak karena gereja belum mengadakan pelayanan untuk anak-anak. Itu pengumuman yang saya sampaikan. Jadi mohon perhatian Bapak Saudara dan baca baik-baik pengumuman itu supaya tidak salah ketika datang beribadah, karena memang ibadah yang kita adakan kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya karena belum pernah kita mengkondisikan ibadah seperti ini. Itu saja Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, jaga imunitas tubuh Bapak Saudara, tetap dekat dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heno Cahyo Mulyo. Mari saudaraku sekalian dikasih Tuhan, kita persiapkan diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita semua. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua membawa kita ke rumah Bapa di sorga. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Si setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan